Laut utara bergejolak, seperti binatang buas yang terbangun. Ombak menghantam haluan kapal perang Demak. Sementara langit malam memerah seolah memprediksi pertumpahan darah. Di atas kapal utama berdiri seorang panglima berzirah hitam. Matanya tajam, wajahnya tenang seperti batu karang. Dia adalah Fathahilah, sang penakut yang namanya membuat musuh bergidik. Namun malam itu, ia tak hanya membawa pasukan. Ia membawa takdir Nusantara. Beberapa hari sebelumnya, Fathahilah mendaki sebuah bukit karang sakral di pesisir Cirebon. Di tempat itu ia bertemu seorang tetua buta yang konon bisa melihat masa depan. Tetua itu menggenggam tangannya dan berbisik. Jika Sunda Kelapa jatuh ke tangan bangsa asing, anak cucu negeri ini akan hidup sebagai tamu di tanahnya sendiri. Fathahilah merasa bumi di bawahnya gonjang-ganjing. Ia membayangkan pelabuhan dipenuhi bendera asing, meriam diarahkan ke tanah Jawa, dan penderitaan panjang menanti generasi mendatang. Tetua itu menatap kosong, namun suaranya menggelegar. Engkaulah dinding terakhir, wahai Panglima. Jika kau mundur, negeri ini akan runtuh. Sejak saat itu, Fathahilah berjanji, kalau Sunda Kelapa harus direbut, apapun taruhannya. Rombongan Fathahilah bergerak menuju barat. Di tengah perjalanan, mereka menemukan puing desa yang hangus dibakar. Di antara reruntuhan, berdiri seorang gadis muda membawa tombak. Matanya merah, penuh dendam. Namanya Ayuma. Aku tahu jalan masuk paling gelap menuju Sunda Kelapa. Portugis telah membunuh ibu dan menculik ayahku. Bawa aku bersama kalian. Beberapa prajurit menolak, tapi Fathahilah menatap gadis itu dalam-dalam. Ia melihat sesuatu yang ia pahami pada sorot mata Ayuma. Ia melihat api yang sama yang telah membakar jiwa mereka. Jika kau siap mati, maka kau boleh ikut. Ayuma menggenggam tombaknya. Wajahnya tak gentar. Aku sudah mati sejak kampungku dibakar. Disitulah Fathahilah tahu bahwa perjalanan ini tak ia lalui sendirian. Ia membawa semangat dan amarah pada korban yang berselimut di pundaknya. Ketika pasukan tiba di punggung bukit menghadap pelabuhan, mereka terdiam. Di bawah sana, Portugis telah membangun benteng besi raksasa dengan meriam besar menghadap laut. Kapal-kapal baja berlabuh dan tentara berat bersenjata. Seorang prajurit Demak berbisik ketakutan. Jika kita menyerang dari depan, itu bunuh diri. Tapi Ayuma menunjuk ke arah timur pelabuhan. Sebuah kanal sempit tertutup bakau, tak dijaga dan tak terlihat. Itu jarum lama yang hanya dipakai nelayan. Portugis bahkan tidak tahu kalau jalur itu ada. Pasukan terdiam. Kanal itu terlihat berbahaya dan bisa menjebak mereka kalau air sedang pasang. Namun, Fathahilah tersenyum tipis. Ia menatap kanal itu seperti serigala yang telah melihat mangsanya. Itulah jalan kita menuju jantung lawan. Dan malam itu, seluruh pasukan Demak mengikuti panglima mereka menuju kegelapan. Ketika fajar belum sepenuhnya lahir, pasukan Fathahilah tiba-tiba muncul di dalam pelabuhan yang hanya beberapa langkah dari kubu Portugis. Fathahilah mengangkat pedangnya ke langit sambil berteriak, "Untuk tanah ini dan masa depan anak-anak Nusantara." Rentetan panah berapi menghantam gudang-gudang Portugis. Meriam mereka tak siap. Benteng mereka belum terbangun penuh. Pelabuhan Sunda Kelapa seketika menjadi medan pertempuran mendarat. Perang sudah pecah. Pedang beradu, tombak menembus perisai, dan pasukan Demak bertaruh seperti harimau yang lapar. Di tengah kekacauan itu, Ayuma mindik-mindik
ke tenda-tenda Portugis untuk mencari ayahnya. Sedangkan Fatahillah mencari pemimpin Portugis untuk menentukan akhir dari perang ini. Di dermaga yang terbakar, Fatahillah bertemu lawannya, Kapten Vasco de Sa, perwira Portugis setinggi pohon yang baju jirahnya berkilat oleh nyala api. Kapten itu menertawakannya. Hahaha, tidak perlu kau repot-repot memundurkan takdir, karena Nusantara akan menjadi milik kami. Omong-omong soal takdir, takdir mula yang berakhir hari ini. Mereka bertarung. Pedang baja Portugis menghantam keras, tapi gerakan Fatahillah cepat dan lihai. Benturan logam menggema seperti guntur. Saat Vasco hendak menusuk, Fatahillah melompat, memutar tubuh dan pedangnya menghantam helm Vasco dan menjatuhkannya. Lalu dengan satu tebasan mendatar, ia mengakhiri duel tersebut. Di tengah kemenangan itu, Ayuma muncul sambil menyeret ayahnya yang pingsan. Namun tepat di belakang mereka, gudang mesiu Portugis terlihat akan meledak. Panglima, jika kita tidak pergi sekarang, ayahku akan mati. Sedangkan di laut, kapal-kapal besar Portugis mulai angkat sauh. Jika mereka lolos, perang akan kembali menyelimuti langit Nusantara. Fatahillah memandang dua arah, kemenangan besar atau menyelamatkan dua nyawa. Tak ada waktu berpikir, Fatahillah menepuk bahu prajurit kepercayaannya. Kejar kapal itu, atas namaku, rebut atau tenggelamkan. Kemudian ia memilih untuk mengangkat tubuh ayah Ayuma ke pundaknya dan berlari ke arah perahu kecil. Ayuma terdiam, air matanya mengalir. Ia sadar Panglima besar itu telah memilih keselamatan seorang manusia daripada kejayaan. Hari itu Sunda Kelapa jatuh, bendera Portugis diturunkan, dan Fatahillah berdiri di atas puing-puing pelabuhan keras, memandang ombak yang memantulkan sinar matahari pertama. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Mulai hari ini, pelabuhan ini bernama Jayakarta. Suaranya menggema ke seluruh laut. Itulah hari di mana Nusantara aman dari cengkraman asing. Itulah hari di mana seorang panglima menulis sejarah, bukan dengan darah musuh, tetapi dengan tekad dan keberanian menyelamatkan masa depan rakyatnya. Legenda pun berbisik hingga kini. Fatahillah bukan sekedar pahlawan. Ia adalah badai yang menjaga tanah utara.